aktifkan speakernya menjadi on, yang ada ikon headset, insya Allah akan lagi untuk suaranya. Dan bagi jemaah yang ingin memberikan kontribusi infak untuk keberlangsungan dakwah online ini, dapat mentransfernya melalui ketiga rekening berikut. Di antaranya rekening Bank Mandiri Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0527542504. Bank Mandiri di nomor rekening 1310000118417. Adapun juga di Bank BCA dengan nomor rekening 77707091193. Semuanya beratasnamakan Bapak Hasan Taufik. Dan bagi jamaah yang mempunyai e-wallet, link aja dapat men-scan QR code yang berada di pojok kanan bawah ini. Dan bagi jamaah yang mentransfer atau berinfak untuk kajian ini, mohon untuk menyertakan kode unik di digit terakhir, yakni angka 9 di digit terakhir. Ini setelah mentransfer, lalu mengkonfirmasi ke nomor panitia di nomor telepon 0811 2238 732. Berikutnya, marilah kita sambut materi ini dengan hati yang lapang, kekhusyuan, mata hati kita dipautkan pada ilmu yang akan kita dapat, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Termizi MA, Hafizahullah Ta'ala, yang akan membahas tentang harta haram muamalah kontemporer. Kali ini kita akan sama-sama menyimak di bab yang pertama, selayang pandang. Dan perlu diketahui jemaah bahwa buku ini sudah memasuki cetakan yang ke-22 saja. 23. 23, Masya Allah. Cetakan ke-23 ya. Buku ini sangat diminati, sangat diminati oleh berbagai kalangan, dan ini yang mencerahkan dalam kajian muamalah di era milenial ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Erwandi Termizi, Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Sampai jam berapa durasinya, Pak moderator? Durasinya biasa kami sekitar 45 menitan, misalnya 30 sampai 45 menit. Tapi kalau misalkan lebih menyukai forum tanya jawab, biasanya kalau untuk muamalah kontemporer itu lebih banyak tanya jawab Ustaz. Tafadhol Ustaz, mau 30 menit atau 40 menit, tafadhol. 30 menit penyampaian, 30 menit saya jawab, boleh? Boleh Ustaz. Berarti 60. Tafadhol. Boleh 60? 60 menit boleh Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita tidak pernah terputus. Yang bila terputus, maka kita menjadi manusia yang paling celaka di dunia dan di akhirat. Orang yang terputus dari nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmat iman yang paling mulia, nikmat kehidupan, nikmat Islam yang lebih mulia dari kehidupan, nikmat harta dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung. Yang bahkan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kalian, kalian tidak akan pernah bisa menghitung dan menghinggakannya. Dan cukuplah bagi kita tahmid, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu banyak. Dan untuk bisa mengucapkan alhamdulillah bertahmid ini juga merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertahmid, untuk memuji Allah Azza wa Jalla, sehingga dia berpikir pencapaian demi pencapaiannya di dunianya
dan bahkan terkadang berpikir pencapaian di bidang akhiratnya ini adalah karena kemampuan dan semangatnya dan etos kerja dan lain-lain. Sehingga dia lupa akan karunia Allah awal sampai akhirnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah kepada kita semuanya. Yang nikmat besar dari Allah kepada kita untuk Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau, perbuatan beliau, gerak-gerik beliau tercatat dengan rapi, tersimpan di kepala para ulama hadis dan di dalam buku-buku referensi hadis. Segar menunjukkan kepada kita inilah penjelmaan dari syariat Allah Azza wa Jalla. Beliau namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia di akhir zaman ini. Dan kita bertemu di malam ini untuk mempelajari syariat Allah. Ini tidak terlepas dari tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang menuntut ilmu adalah berada di dalam kemuliaan di mana seluruh makhluk Allah beristighfar mintakan ampun kepadanya hatta al-hitanu fil bahr, sampai pun ikan-ikan di lautan mereka mendoakan para penuntut ilmu tadi ridhan bima yatlub, karena mereka ridha apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu itu untuk ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah sangat luas, di antaranya mengetahui halal dan haram dalam harta kita. Mengetahui mana yang dihalalkan oleh Allah yang baik untuk kita konsumsi, berkah untuk kita bawa pulang, untuk kita suapkan ke mulut anak dan istri kita menjadi kebaikan bagi mereka dunia dan akhirat. Yang ketika kita berikan sebagai bentuk sedekah, menambah derajat dan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bukan harta yang halal, tidak akan bisa ini semua kita dapatkan. Maka mengetahui yang halal dan yang haram dalam harta ini, dalam mendapatkannya dan di dalam mendistribusikannya serta membelanjakannya juga diatur dalam syariat Allah Azza wa Jalla dengan sangat detail, dengan sangat rinci sekali. Sampai-sampai para sahabat, para pedagang selalu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang menemui mereka, menguji mereka dalam berdagang mereka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pasar kota Madinah. Sebelumnya pasar di Madinah dikuasai Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar Madinah, para sahabat kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah, kebanyakan mereka para pedagang. Lalu mereka masuk ke pasar Madinah dan ketika mereka masuk, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, famadha yahillu li wa madha yahrumu alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profesiku berdagang. Aku menjual dan membeli barang. Mohon jelaskan apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini tentu SOP berdagang namanya. Mohon jelaskan. Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, yang ini merupakan kaidah di dalam mencari harta ini. Dalam berdagang, ya, ataupun mencari harta dengan
menjual jasa, buruh, bekerja. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya bani akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ya. Maka yang ditanya oleh beliau, apa kaedahnya? Rasulullah menyebutkan satu kaedah, jangan. Ya. Berarti selain yang jangan ini boleh, ya begitu. Selain yang jangan ini boleh. Makanya, ya, seorang orang tua, ayah, ibu mendidik anaknya dari kecil, dari bayi. Bisa dikatakan 90% yang diucapkan oleh bapak dan ibu kepada bayi tadi ketika dia belajar, jangan. Jangan. Baik dengan bahasa lisan ataupun dengan bahasa gerakan tubuh seperti umpamanya tangan menunjukkan jangan, ya, atau dengan sedikit meninggikan suara menunjukkan agar anak berhenti. Ini menunjukkan jangan. Ya. Sebagian para pendidik anak, mereka mengkritisi untuk tidak baik mengatakan kata jangan kepada anak bayi. Dari satu sisi mungkin benar penelitian mereka, tapi dari sisi lain mungkin juga salah. Karena kita tahu syariat Rasulullah SAW mengatakan juga jangan. Ketika ditanya tentang makanan, Allah tidak menjelaskan makanan apa saja yang halal, tapi yang dijelaskan Allah makanan yang haram. Ini apa maksudnya? Ini merupakan kaedah bahwa selain yang jangan ini boleh. Kalaulah diajarin anak, nak pegang ini boleh, nak pegang baju umi boleh, nak pegang ke dinding pelan-pelan boleh, nak pegang kasur boleh. Pusing itu anak, terlalu banyak aturan si ibunya. Paling kemampuan hafalnya berapa kata baru. Tapi dengan Anda katakan jangan, anak faham. Ini enggak boleh. Yang lain orang tuanya diam. Berarti dia faham, ini boleh. Syariat Allah dalam muamalat juga demikian. Allah tidak menjelaskan apel halal, korma halal, air halal, sayur mayur halal, singkong halal, kangkung halal. Tidak ada. Kalau gitu dia menjadi buku tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, bukan lagi kitab suci. Ya. Kemudian dalam bekerja, berdagang halal. Dagang kain halal. Dagang kayu halal. Dagang kue, kuliner halal. Ya, ini berarti buku profesi, bukan lagi buku petunjuk. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan apa yang dilarang, dan begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan tadi. Menunjukkan bahwa semuanya halal kecuali ini saja yang haram. Pegang ini kunci. Ya. Dan atas dasar ini juga, alhamdulillah, saya menyusun buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Jangan Anda menjadi ketakutan kalau membaca buku Harta Haram Muamalat Kontemporer atau mendengar kajian-kajian saya di YouTube atau dimanapun juga. Ini Bapak ini bilang haram aja, kapan halalnya lagi? Bosan kita nol haram dulu. Ya. Sehingga sebagian teman-teman minta judul kajiannya Harta Halal Muamalat Kontemporer. Saya tidak bisa ngisi kajian dengan tema Harta Halal Muamalat Kontemporer. Tidak berbatas, tidak selesai urusannya. Ya. Tapi menjelaskan yang haram tadi bukan tujuannya agar menakut-nakuti orang. Tetapi ini merupakan kaedah. Menunjukkan kaedahnya al-aslu fil muamalati al-ibahatu.
Hukum asal dalam muamalah itu adalah mubah atau boleh. Maka kuncinya apa? Anda pelajarilah apa kaedah-kaedah menyebabkan dia menjadi tidak boleh atau menjadi diharamkan. Kemudian, bila ada satu transaksi, ada yang menghalangi yang tidak menjadi dibolehkan, maka muamalah ini menjadi terlarang. Jadi tidak boleh. Ketika itu bagaimana? Karena umpamanya bermanfaat bagi manusia. Caranya hilangkan yang tidak bolehnya, diganti dengan menjadi yang boleh. Ya, hilangkan yang tidak bolehnya, diganti dengan menjadi yang boleh. Bukan berarti Anda mengatakan, Ustaz, daripada antum nyinyirin orang haram aja, lebih baik Anda buatkan skema sebuah transaksi yang halal dan modern dan mendapatkan untung yang banyak. Ya. Seperti ini, Anda katakan bagaimana Rasulullah SAW berdagang, yang halal udah gitu aja. Lebih gampang, Ustaz. Ya. Kalau seperti itu, Anda tidak akan pernah sukses dalam berbisnis, tidak akan pernah kaya. Saya contohkan. Objek dagangan Rasulullah SAW itu, kira-kira apa yang antum tahu? Rasulullah dagang dari Mekah ke Yaman di musim panas. Dan di musim dingin, dagang ke Syam, ke Suriah, ke Yordan, Palestina, ke daerah utara. Kira-kira apa barang dagang yang dibawa Rasulullah dari Mekah? Ada yang tahu? Coba tebak, silakan. Apa kira-kira? Yang Raisen silakan, mungkin bisa menjawab. Siapa aja, boleh. Kain, Tats. Rasulullah SAW jual kain. Ya. Kain di waktu itu harganya mahal sekali, ya. Di masa Abu Hanifah seorang pedagang kain. Satu kain itu harganya bisa 1.000 dinar. 4 kilo seperempat emas. Karena dia dipintal dari benang, ditenun satu persatu. Tidak. Yang lain, orang Mekah belum mengenal peradaban menenun kain. Yang lain, nggak ada yang kepikir jual zam-zam gitu. Jual air zam-zam, Ustaz. Gitu. Tidak. Kurma gimana, Ustaz? Kurma? Kurma di Mekah tidak ada kurma. Oh, enggak ada kurma. Barang pecah belah, Ustaz. Barang pecah belah itu apa kulit, maksud? Ustaz, kulit. Kulit, betul. Kulit, Ustaz. Ya, kulit. Masya Allah. Udum. Udum bahasa Arabnya. Kenapa? Karena geografis Mekah berbeda dengan Madinah. Madinah iya daerah perkebunan. Tanahnya subur karena setahu kita di Madinah itu di bawahnya ada gunung berapi. Ya, sehingga kalau antum dari Madinah ke Mekah daerah melewati timur akan Anda lihat di kiri kanan batu hitam dinamakan dengan Harah Syarqiyah. Itu batas kota Madinah. Batu hitam itu adalah batu gunung berapi, batu vulkanik. Tanahnya tanah subur Madinah. Sehingga kurma subur. Di Mekah tidak. Di Mekah gunung batu, sehingga penghidupan orang sanalah berdagang. Berdagang yang mereka karena daerahnya daerah gurun Mekah itu, maka orang-orang barang dagangannya dari Mekah, barang yang mereka bawa untuk ke Yaman dan ke Syam adalah kulit. Biasa Anda lihat kalau ingin mendekati kota Mekah,
Di sana banyak para penggembala, sekali bawa gembala unta atau kambing, bisa kadang ratusan, ada yang ribuan gembalanya itu. Nah, kulit itu dan fungsi kulit di masa dahulu luas. Banyak perabotan rumah tangga yang penting dibuat dari kulit. Ya. Banyak terbuat dari kulit. Bahkan pengangkat air pun dinamakan bahasa Indonesianya gerabah, kirbah bahasa Arabnya, itu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Dari satu sisi mungkin lebih enak bopongnya, ngangkatnya, gendongnya daripada kalau di kita pakai kendi. Kalau ngangkat kendi kan, kalau ditaruh di depan, badan kita jadi bengkok. Taruh di belakang, terlalu licin atau berat. Kalau dia membentuk badan seperti kulit, lebih baik. Ya. Kemudian, itu yang mereka bawa. Dibawa Rasulullah SAW dan orang-orang Mekah, mereka jual ke Yaman. Nanti dari Yaman mereka membawa gandum, membawa kurma, membawa kemudian anggur kering atau zabib, ya, dan zaitun. Kalau mereka ke utara, yang mereka bawa dari Mekah juga kulit. Nanti dari utara, dari Syam, dari Suriah, Yordan, Palestina, yang mereka bawa pulang nanti gandum, kemudian zaitun, kemudian buah tin dan buah-buahan lainnya, ya, itu yang kurma juga, itu yang mereka bawa. Kalau Anda mengatakan berbisnis berdagang itu, kita lihat contoh Rasulullah SAW, saya yakin Anda nggak bisa bisnis. Karena Rasulullah SAW dagangannya adalah, objek dagangannya adalah kulit. Ya, Anda bisa hanya jadi pedagang kulit aja kalau gitu. Ya. Maka Rasulullah SAW pun tidak mengikat di dalam muamalat ini. Tadi kita katakan asalnya adalah mubah. Maka yang penting kita pelajari mana hal-hal yang menyebabkannya menjadi tidak boleh, menjadi tidak mubah. Seperti umpamanya, yang dipelajari oleh dokter apa? Penyakit atau tubuh yang sehat? Bisa dibantu? Penyakit, Ustaz. Penyakit. Kenapa bukan tubuh sehat kan penyakit? Karena bila dalam satu tubuh tidak ada penyakit A, B, C, D, F, G, dan segala macam, insya Allah tubuhnya sehat. Begitu juga dalam belajar muamalat ini. Bila dalam sebuah transaksi tidak ada yang haram, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada kezaliman dan mudaratan, ya, maka hukum asal muamalatnya adalah halal. Ya, seperti itu. Maka yang penting dipelajari apa yang menyebabkan muamalat menjadi tidak halal. Ada di antaranya riba, ada gharar, ada kezaliman. Ini 3 pokok penting, kaidah penting untuk muamalat. Dan bila pertama kewajiban kita yang ingin mempelajari dengan baik muamalat ini, pertama kuasai kaidah ini. Apa yang dimaksud dengan riba? Ya, apa yang dimaksud dengan gharar? Apakah gharar mutlak haram atau ada gharar dibolehkan? Kemudian, apakah kezaliman mutlak diharamkan dalam muamalat atau ada batasan-batasan yang ditolerir dalam syariat? Ya. Bila setelah Anda paham kaidah, baru lihat praktek kaidah ini di dalam sebuah transaksi muamalat tadi. Ya. Karena itu tidak ada masalah kalau seseorang mengatakan, oh ini alhamdulillah nggak ada riba kok menurut saya, dan hukum asal muamalat boleh, maka muamalat ini boleh. Atau menurut dia, ini GoPay nggak ada masalah menurut saya. Ya, maka menurut saya, karena GoPay sama dengan jual beli, maka menurut saya halal.
Itu menurut saya. Menurut yang lain yang melihat, yang lain dari sisi yang lain, mungkin dia temukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang yang melihat pertama tadi. Dia melihat, oh, di sini kan ada store uang di awal, deposit uang di awal. Ini akadnya apa? Nitip. Nah, kalau nitip berarti hilang nggak apa-apa. Ya enggak dong, tanggung jawab. Nah, berarti bukan nitip. Namanya qard, meminjamkan. Lalu pihak yang menerima pinjaman, pihak GoPay memberikan manfaat kepada deposan yang meminjamkan uang tadi dalam bentuk potongan harga ketika dia memberikan jasa. Maka ini nama akadnya ada di sana pinjaman, ada manfaat, berarti riba. Ya. Dan ini biasa. Lalu kalau Anda yang belum terlalu mengerti baik muamalat tadi, mana yang Anda ikuti kira-kira? Tentu Anda ikuti yang dalam pengetahuannya akan masalah hal-hal yang diharamkan dan melihat kaidah ini di dalam kasus tersebut. Biasa terjadi perbedaan pendapat, itu biasa lumrah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Zainab dengan suaminya Abu Mas'ud, suami istri ini melakukan transaksi yaitu jual beli budak. Zainab memiliki budak, lalu dijualnya kepada suaminya Abu Mas'ud dengan cara pembayaran tempo tunda dengan harga 800 dinar. Kemudian suaminya Abu Mas'ud menjual kembali budak tersebut kepada Zainab. Ya, kepada Zainab dengan cara tunai seharga 600 dinar. Ya, memang secara naluri, secara tabiat dan alami, memang jual beli yang tunai lebih murah daripada yang tidak tunai. Ya, dua sahabat Nabi SAW ini, mereka sahabat Nabi SAW, orang yang terbaik dari generasi yang terbaik dari umat Muhammad SAW. Menurut mereka ya biasalah. Satu jual beli tempo harga 800, satu jual beli tunai harga 600 biasa. Tapi Zainab merasa perasaan tidak nyaman. Dan ini bagian dari indikator yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita. Dinamakan dengan qalb atau hati. Bila anggota tubuh yang lain melakukan perbuatan dosa, hati itu tidak nyaman, tidak tentram, tidak tenang. Kemana mengadukannya? Kemana berobatnya? Kalau sakit fisik atau tubuh, badan, jelas ke dokter badan. Kalau sakit hati seperti ini, hati tidak nyaman, tidak tenang, merasa gelisah atau gundah, bertanya kepada ahlinya, yaitu para ulama, ya, karena hati ini tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Sering pernah beberapa kasus datang menemui saya salah seorang pegawai di Direktorat Pajak di Jakarta. Dia lalu datang lalu menyampaikan, Pak Ustadz, saya sudah tahu pendapat Pak Ustadz tentang pajak, Pak Ustadz mengharamkannya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang menghalalkan pajak modern yang dilakukan di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Lalu saya katakan kepada dia, ya Anda kalau sudah tahu ada yang menghalalkan, lalu ngapain datang ke saya? Dia jawab, saya nggak tenang Pak Ustadz, sampai Pak Ustadz mengatakan pajak itu bekerja di kantor pajak hukumnya halal. Pak,
apakah saya mengganggu jiwa Anda? Saya kayak mengganggu hati Anda, sehingga Anda menyampaikannya kepada saya untuk saya tidak mengganggu? Sekarang saya katakan kepada Bapak, andai saya ucapkan pun di mulut saya sekarang ini, ya, mengatakan bahwa bekerja di kantor pajak adalah halal, adalah halal, adalah halal. Apakah dengan demikian hati Bapak berubah menjadi tenang? Yang menyebabkannya kan bukan saya. Ya. Itu adalah Allah Azza wa Jalla pencipta hati. Ya. Iya Ustaz, kalau begitu hati saya enggak tenang. Saya resign aja lah kalau gitu Pak Ustaz. Ya ambillah keputusan yang baik untuk mendapatkan ketenangan hati Anda tadi. Dan ini pertanda baik kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah berikan indikator kepada kita. Sebagian yang Allah murkai, hatinya tidak memiliki lagi tidak menjadi indikator dalam perbuatan dia. Dia mau bikin riba, dia mau korupsi, dia apapun, hatinya tentram, tenang aja. Ini adalah hati yang mati. Hati yang sudah membatu dan mengeras, dikhawatirkan datang menghadap Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kemudian Zainab menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah dan ummul mukminin waktu itu setelah Rasulullah wafat, mengatakan bahwa dia bertransaksi dengan suaminya, dia jual budak kepada suaminya seharga 800 dinar dengan pembayaran tempo, lalu kemudian dia beri lagi budak itu dari suaminya dengan tunai seharga 600 dinar. Lalu Aisyah menjawab, bi'sa ma bi'ti wa bi'sa ma ishtaraiti. Penjualanmu sangat buruk dan pembelianmu kembali sangat buruk. Wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illam yatub. Beritahukan Zaid bin Mas'ud bahwasanya pahala jihadnya bersama Rasulullah akan hapus bila dia tidak bertobat dari perbuatannya ini. Maka dua sahabat Nabi ini melihat ini tidak ada masalah jual beli. Tapi Aisyah radhiyallahu anha sendirian mengatakan ini bukan sekedar jual beli, saya tampak luarnya jual beli tapi sesungguhnya akadnya adalah riba. Sehingga riba dibungkus dalam bentuk jual beli. Dari mana Aisyah bisa mengatakan riba? Ini hakikatnya apa sekarang? Dalam transaksi tadi. Siapa yang menerima uang? Jawab, tolong dibantu. Suami atau istri? Istri. Siapa yang dalam transaksi siapa yang menerima uang? Suami atau istri? Istri ya. Istri salah. Berarti yang betul? Suami. Coba perhatiin lagi. Tadi istri menjual budak 800 dinar kepada suaminya. Berarti sekarang budak di tangan siapa? Suami. Suami. Suaminya. Di tangan suami budak. Suami berkewajiban membayar 800 tapi kapan? Tempo. Nah, jelas. Kemudian istri beli lagi budak kepada suami dengan harga 600 dinar. Berarti budak kembali kepada Istri. istri. Siapa yang dapat uang? Suami. Istri dapat Suami. sisanya ya? 200. Siapa yang dapat uang? Suami dapat berapa? 600. 600. Berapa nanti dia harus bayar? 800. Riba atau tidak? Selisihnya riba. Ya iya, ini seolah-olah kalau jual beli sih tidak ada masalah. Anda beli lebih murah, Anda jual lebih mahal, itu biasa. Ya, tetapi sekarang tampak sesungguh hakikatnya ini bukan jual beli. Di mana uang diberikan 600 kepada suami, tapi nanti dibayar dengan harga 800 tempo.
Adapun kan ada jual beli budak. Enggak, kan budaknya kembali kepada si penjual. Kalau jual beli ada perpindahan barang. Ya atau tidak? Barang dari si penjual berpindah kepada pembeli. Yang ada di pembeli berpindah kepada penjual. Ini kan tidak. Barang si penjual kembali kepada penjual, si pihak yang lain dapat uang, nanti bayar uang berlebih. Jelas? Ya. Ya, seperti itu. Yang saya ingin sampaikan bahwa tidak semua perbedaan pendapat bisa ditolerir. Itu gunanya kita memahami standar akad-akad tadi yang menyebabkannya terlarang. Memahami dengan baik apa itu riba, apa itu gharar, apa itu darar atau kezaliman. Kemudian kita identifikasi keberadaan yang haram ini di dalam akad tadi. Bila terdapat salah satunya, maka berubah hukumnya menjadi haram. Bila tidak ditemukan salah satunya, yakinlah kita akad ini adalah halal karena hukum asal dari muamalat adalah halal. Bukan maksud kaidah bukan adalah halal itu setiap Anda melakukan apa aja halal, apa aja halal, apa aja halal, ya enggaklah. Ya. Begitu semuanya halal nanti. Babi pun halal, ini halal, anjing pun halal, rampas harta orang halal, kan hukum asal muamalat halal. Ya. Tidak, Anda lihat ada yang diharamkan, berhenti dia dari yang halal. Taib. Saya kira saya sudah lewat dari setengah jam. Ya. Silahkan dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan pertama di voice, kemudian juga 3 penanya kedua yang disampaikan melalui chat. Untuk itu kita langsung saja berikan kesempatan kepada Syihab Dinata. Tafadhol pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atasnya. Yang Ana ingin tanyakan seperti ini Ustaz. Yang Ana kan udah paham ya tentang komisi. Terus misalnya ini Ana punya barang terus Sebentar, dijual. komisi ini pelan-pelan. Komisi ini ya. Anda punya barang. Ya. Terus Ana punya barang, terus dijual oleh reseller Ana ke customer. Sebentar. Reseller ini dia beli ke Anda atau Anda titip jual ke dia? Titip jual. Artinya kalau nggak laku dia kembaliin. Iya, karena akad wakalah, Ustaz. Ya udah, enggak konsekuensi dari wakalah. Risiko berarti Anda yang nanggung. Ya. Anda yang nanggung. Terus? Nah, yang Anda tanyakan misalnya gini, oke, Anda cari reseller, terus kemudian reseller Anda cari customer, terus reseller dapat customer, terus Anda yang kirim barangnya, Anda punya brand gitu, terus customer transfer, otomatis kan Anda kasih komisi ke reseller kan Ustaz ya, itu kan halal. Ya. Nah, yang Anda tanyakan itu gini, terus si customer tahu brand Anda nih, oh ini brandnya ini, terus dia cari infonya, terus dia langsung beli tanpa lewat reseller gitu, padahal reseller itu yang telah menginfokan menjual barang Ana, terus dia si customer ini beli ke Ana yang kedua kali. Nah, yang Ana tanyakan, apakah Ana itu zolim karena padahal yang menginfokan barang Ana itu adalah reseller ke customer kayak gitu. Apakah boleh Ana cross check ke customer, antum dapat informasi dari mana, dari reseller mana, terus misalnya dari reseller ini, terus Ana kasih ketentuan, Ana kasih komisi setiap
si customer itu transaksi lagi ke Ana, apa itu seperti itu atau bagaimana? Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Kalau seperti itu boleh. Tidak seperti Ya. itu pun boleh. Oh, Sebentar. Tadi kan reseller Anda sudah selesai transaksi menjualkan suatu barang. Ya. Dan dia sudah dapat haknya. Ya, benar. Sekarang si konsumen ini langsung kepada Anda kan berarti tidak melalui reseller lagi. Iya, iya karena kalau ya, Anda mau benar. memberikan juga hadiah kepada reseller itu kebaikan Anda, tapi tidak menjadi kewajiban. Oh iya. Tidak Anda berikan pun tidak apa-apa. Oh iya ya, berarti boleh dua-duanya Ustaz ya. Boleh dua-duanya. Ya. Nah, ini kan produk ya Ustaz ya. Nah, yang poin terpenting yang Ana ingin tanyakan, yang sedang lagi dilema sih di antara ikhwah gitu, tentang ini Ustaz, ini bisnis baru yang pakai affiliate marketing, sistemnya itu seperti yang Ana ceritakan tadi, kita jual softwarenya perusahaan ini, itu ya Ustaz ya. Kita jual software perusahaan ini, setelah kita jual software perusahaan ini, kita kan dapat komisi kan Ustaz ya. Jadi kan dapat komisi itu kan boleh dari hasil penjualan 50%. Nah, kemudian si customer itu kita kan udah jual ke dia. Customer itu setiap transaksi kita dikasih oleh perusahaan ini dapat komisi juga kayak gitu Ustaz. Satu aja satu anak, karena ada beberapa bilang tuh MLM, padahal kan skemanya cuma satu kaki aja Ustaz, kayak gitu yang Ana perumpamaan tadi. Kayak gitu. Boleh. Bukan berjaring-jaringan kayak gitu. Boleh. Dikasihnya enggak apa-apa, enggak dikasih enggak apa-apa juga. Oh iya. Siap syukur Ustaz. Karena ini multi kurir sih sekarang lagi booming gitu, terus ihwa itu bilang wah ini MLM katanya kan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah peluang kayak gitu. Tapi skemanya kayak gitu insya Allah boleh Ustaz ya? Boleh, itu bukan MLM namanya. Oh ya, siap, syukron jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya untuk Syihab. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bunda Zahra Rumaisya Ali. Tafadhol untuk pertanyaannya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Ustadz. Saya ceritanya ada misalnya ada yang mau punya barang. Kayak misalnya HP atau mesin cuci atau kulkas misalnya gitu ya. Nah, beliau minta saya beliin. Nah, sebentar, pelan-pelan. Sebentar. Dia minjam uang Anda atau dia minta beliin ke Anda? Kalau misalnya dua-duanya minjem duit untuk beli barang, tapi nanti saya minta, dia kan cicil Ustaz. Terus nanti saya minta lebihan, itu gimana? Kalau misalnya saya yang beliin, terus dia tahu harganya berapa, tetap saya minta lebihannya, itu kira-kira gimana Ustaz? Ya. Kalau Anda tidak jual barang kepada dia, menyerahkan uang, dia yang beli sendiri, kemudian Anda minta pertambahan, ini namanya riba jahiliyah. Jelas? Ya, jelas. Kalau Anda katakan, mohon maaf Ibu, saya ingin mengembangkan uang saya juga, saya ingin dagang, ya. Dan ada usaha-usaha teman-teman toko dagangnya seperti ini. Mereka tidak nyetok barang, tapi yang ingin datang ke mereka, nanti mereka beli dulu. Nanti setelah barang ada di toko mereka, ada tempat mereka, baru diakadkan dengan cara tidak tunai dan dia menjual dengan harga yang lebih.
Hmm, Tapi tidak dikreditin. mengikat. Ya, setelah Mm-mm. dibeli umpamanya si yang nyuruh tadi nggak jadi beli, nggak apa-apa. Namanya dagang ya ada risiko kan. Mm-mm. Jadi tetap harus Dan tidak boleh ya. juga ada denda keterlambatan dalam setiap angsuran cicilannya. Oh ya enggak sih kalau itu memang. Ya, Iya iya iya. Jadi sebaiknya tetap saya yang beliin barangnya kan lalu. sebaiknya. Kalau ibu hanya ngasih uang, ibu tidak Mm-mm. boleh mendapatkan pertambahan. Ngasih 2 juta, Mm. ya Mm-mm, mm. dia wajib hanya membayar 2 juta. Bila disepakati pembayarannya lebih dari 2 juta, Mm-mm. maka selisihnya tidak halal bagi ibu, itu riba. Oh gitu. Eh kalau saya yang beliin tapi beliau tahu harganya atau tidak usah diberitahu? Nggak apa-apa. Bu beritahu, nggak beritahu nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi dia siap membeli, Anda ingin Mm-mm. dapat untung kan? Mm-mm. Ya katakan kepada dia, kira-kira ibu nanti setelah saya beli berapa ibu kasih saya untung? Kata dia, handphone yang segitu perkiraan saya sih, saya lihat di internet harga 5 jutaan. Kalau Mm-mm. saya nyicil umpamanya 6 kali, boleh nggak? 6 bulan, boleh nggak saya beli 6 juta? Berarti ibu dapat untung 5 juta. Kalau setuju, ya udah nanti saya beli dulu, nanti kita sepakati. Ya. Ya ya ya. Kalau ternyata dia nggak jadi, ya nggak apa-apa. Oh ya ya ya. Oh gitu, Ustaz. Kalau misalnya sudah terjadi beberapa kali, kalau kejadiannya yang ini saya kasih duit, ibu beli sendiri, nanti kwitansinya kasih saya lihat harganya berapa. Kalau untuk memastikan bahwa benar-benar dibeliin barang, bukan dipakai buat yang lain gitu. Itu tetap tidak boleh nyari untung berarti ya? Ya. Kalau sudah terjadi, bertobat kepada Allah. Kata Allah, fa Heeh. in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, ambil pokok uang kalian. Berarti dia tetap mencicil membayarnya bila sama sudah dengan angka yang dia pinjam, Anda tidak boleh minta kelebihan lagi karena itu adalah riba. Kalau sudah terjadi, sudah lewat itu gimana? Dan sudah Anda ambil kelebihannya, Sudah selesai. sudah Anda Iya, ambil kelebihannya kan ya. iya. Anda tahu nggak waktu itu hukumnya haram? Belum tahu. Kalau belum tahu, semoga Allah ampunkan. Amin. Bertobat aja kepada Allah. Iya, baik-baik. Ya, ya. Ya, Ustadz. Baik. Udah itu aja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru 2. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Abdul Rashid, silahkan diingatkan kembali bahwa setiap jemaah yang bertanya hanya diberikan kesempatan 1 pertanyaan saja, mengingat ini waktu dan juga penanya begitu banyak ya. Setelah Abdul Rashid, nanti akan Anda sampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan untuk Abdul Rashid pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustadz, saya tahu yang bertanya banyak, saya poin-poin saja Ustadz. Jadi silahkan. Keadaannya saya ini membutuhkan pembiayaan KPR syariah Ustadz. Dengan saya sangat jelimet sekali memilih bank syariah. Bank ini, bank ini, bank ini. Saya pedomannya adalah kajian dari Ustadz Erwandi sendiri, kemudian dari Ustadz Khalid Basalama yang menyatakan bahwa pokoknya akadnya jual beli. Yang kedua tidak ada denda keterlambatan. Itu yang saya pegang Ustadz. Habis itu saya memilih bank syariah itu ternyata di antara mereka masih memberlakukan denda keterlambatan Ustadz. Ada yang tidak? Ada yang tidak, benar. Ada. Saya memilih yang tidak ada denda keterlambatan. Sudah Anda pilih? Sudah saya pilih Ustadz, akad jual beli dan tidak ada denda keterlambatan. Namun setelah berjalannya waktu, itu ada teknis-teknis dari bank
itu ya bank syariah itu yang membuat hati saya tidak nyaman, Ustadz. Apa Contoh itu teknis nggak nyaman? teknisnya, saya disuruh membayar DP. Saya membayar DP-nya ke bank syariah. Terus Itu habis itu bank syariah. iya, DP yang Anda bayar kapan? Setelah rumah mereka beli atau sebelum? Jadi saya minta bantuan ke bank syariah. Saya pengen rumah ini gitu ya. Terus Sudah gitu, tolong belikan uang rumah ini, istilahnya seperti itu, Ustadz. DP Anda bayar kapan? Mereka minta DP-nya kapan? Saya nggak tahu, Ustadz. Itu katanya sih itu rumah itu sudah dimiliki oleh bank atau belum, saya nggak tahu. Jadi Itu Anda DP-nya cek. Tinggal Anda cek. Saya bayar DP, tapi setelah rumah Anda beli. Bukan. Jadi transaksinya adalah developer dengan bank dengan saya gitu, Ustadz. Iya. Anda bilang ke pihak bank, saya siap bayar DP sekarang. Tapi apakah rumah sudah Anda beli atau belum? Sepertinya sih belum, Ustadz. Itu Anda cek, Anda sepertinya, masa jual Anda beli sepertinya. Tinggal Anda tanyakan, Pak, ya, Anda ingin syariah, saya juga ingin syariah. Saya ingin masuk surga, Anda tentu ingin juga masuk surga. Ya, kalau saya ber-DP kepada Anda, berarti saya beli dari Anda. Kalau rumah belum Anda beli dari pihak developer dan belum Anda terima dari mereka, berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki, yang Rasulullah tadi telah haramkan dalam hadis Hakim bin Hizam tadi. Ya, maka nggak mungkin saya ber-DP. Oh, udah, ini buktinya. Ini surat-surat sudah tangan kami. Ini mungkin ini akta notaris sudah tangan kami, sudah kami beli, sudah serah terima. Ya udah, sekarang dia berhak menjualkan kepada Anda. Anda bisa buat akad jual beli dan store DP. Ini kejadiannya sudah terlanjur, Ustadz, sudah terlanjur akad gitu ya. Sampai iya, akhirnya Anda sampai sekarang kan nggak tahu dia sudah beli atau belum. Tinggal tanyakan lagi ke dia. Kalau ternyata udah, alhamdulillah, berarti sudah ada halal. Jadi itu kayaknya belum, Ustadz. Saya jelaskan sampai kronologisnya. Terus. Tapi menurut saya jangan kayaknya. Ini kan nggak bisa kayaknya real ini, akhi. Iya, DP saya bayar, kemudian DP itu diserahkan ke developer. Ya, itu teknis yang menurut saya nggak nyaman dalam hati saya. Kemudian terserah dia lah. Terserah dia lah. Kalau dia sudah beli, ya, terserah dia mau diserahkan ke developer itu uangnya dia atau uangnya yang dari Anda, terserah dia. Siap. Karena dalam akad jual beli, dengan akad si penjual berhak mendapatkan imbalan. Si pembeli berhak mendapatkan barang. Dengan akad. Itu sudah halal menjadi milik dia. Sama umpamanya Anda beli tanah. Anda bayar DP. Ya. Itu sudah Anda terima tanah tadi, surat-suratnya Anda terima, ya baik nama nanti. Anda beli 100 miliar, Anda DP 5 miliar. Anda terjual harga umpamanya 150 miliar. Bayar orang itu 2 kali bayar. Bayaran pertamanya sudah bisa Anda bayar kepada si pemilik tanah menutupi 90 miliar. Halal, nggak ada masalah. Para pedagang sedunia Islam seperti itu. Para pedagang pakaian di daerah-daerah dimanapun di kota Indonesia, walaupun di Asia Tenggara, mereka beli umpamanya ke pusat dagangan pakaian di Tanah Abang. Itu mereka bayar cash semuanya? Enggak. Kebanyakan mereka bayar tempo. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada 9 bulan. Tapi barang kemudian setelah mereka terima, mereka jual-jualkan. Dari uang tadi mereka bayar kepada si pedagang toko Tanah Abang, itu hukumnya halal, nggak ada masalah. Baik, Ustadz. Tidak nyaman bukan berarti tidak halal. Terus? Ya, terus sampai akhirnya ada akad jual beli itu Ustadz. Saya pastikan ke bank syariah. Barang ini sudah sampean miliki, saya jelaskan dengan hadis itu tadi, Ustadz, tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki gitu ya. Katanya, nah saya nggak sampai bertanya buktinya memiliki apa, saya lupa menanyakannya. Terus ternyata sisa uangnya itu belum dilunasi sepenuhnya oleh bank ke developer, Ustadz.
Itu kan dari, kalau yang Anda tanyakan, bolehkah, ini kan pertanyaannya, bolehkah seseorang menjual barang yang dia beli belum lunas? Paham? Betul. Bisa jadi seperti itu, siap. Jawabannya boleh apa tidak? Belum tahu, Ustaz. Boleh. Boleh. Seluruh dunia orang seperti itu berakad. Abdurrahman bin Auf dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad, dia datang ke Madinah kan hartanya nggak ada. Diberikan modal oleh saudaranya Sa'ad bin Ar-Rabi', 50% dari hartanya dia tolak. Dia pergi ke pasar, sekarang modal nggak ada. Bisa jadi kaya raya, gimana caranya? Ya, dalam Musnad dijelaskan bahwa beliau membeli bahan makanan pokok dengan tidak tunai. Beliau jual tunai dan dapat untung, dengan itu dia kemudian membesarkan usahanya. Paham? Siap. Itu nggak ada masalah. Baik. Baik, nggak ada cacat secara syariah ya Ustaz, berarti Ustaz ya? Di situ tidak ada. Nggak tahu saya kalau yang lain. Terus Kalau teknis Anda jelaskan tidak ada masalah. tidak bikin saya nyaman. Terus habis itu besoknya itu ada dana masuk ke saya Ustaz, ke rekening saya. Ya. Habis itu 2 menit kemudian numpang lewat, ya numpang lewat. Numpang lewat nggak apa-apa Ustaz ya? Saya tanya sih, ini apa maksudnya? Itu gitu. Katanya, aturan dari OJK. Siap. Itu aturan OJK yang tidak ada satupun yang bisa menghilangkannya. Numpang lewat saja. Baik. Ya, apa salahnya? Kalau ada uang orang masuk ke rekening Anda lalu 2 menit diambilnya lagi, boleh enggak? Ya, saya mikirnya saya membeli kok dikasih uang gitu kan, mikirnya gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah Anda dikasih nggak uang. minta sih. Takutnya riba Ustaz. Enggak apa-apa, enggak, bukan riba. Baik Ustaz. Kan dia numpang lewat aja. Ya, Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas ya untuk Abdul Rosyid. Berikutnya pertanyaan dari kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bekerja di bank syariah hukumnya halal? Mengingat yang selalu ditekankan di internal bank adalah bahwa seluruh kebijakan sudah melalui fatwa ulama dan ada proses audit syariah, compliance syariah, dan adanya Dewan Pengawas Syariah. Saya pernah mendengar salah satu ustadz juga menyampaikan hadis terkait bank syariah. Tempatkanlah, sebentar Ustaz. Tempatkanlah antara engkau dan neraka seorang alim. Apakah ini dapat menjadi hujah untuk bekerja di bank syariah? Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Baik. Bagaimana kalau transaksi yang tadi saya katakan antara suami istri sahabat Nabi? Sahabat Nabi, apalagi ikut perang bersama Rasulullah, apalagi ikut perang Badar, itu dijamin masuk surga. Para Dewan Syariah Indonesia tidak ada yang dijamin masuk surga. Tetapi transaksinya dengan istrinya ternyata menurut mereka halal, menurut yang lebih alim, Aisyah radhiyallahu anha, tidak halal. Bisa difahami? Apalagi, kan itu yang saya katakan tadi. Bisa jadi menurut orang-orang Dewan Syariahnya, ini halal, ini halal, ini halal. Tetapi setelah diteliti dengan seksama, ada hal-hal yang menyebabkannya tidak halal, seperti mengandung unsur riba, gharar, dan lain-lain. Bisa difahami, akhi? Ya, seperti itu. Baik. Maka kalau pertanyaan bagaimana bekerja di bank syariah, pada dasarnya boleh, tapi dengan syarat. Anda bukan hanya sekedar mencari dunia. Pelajari syariat Allah, dan mana yang transaksinya dan standar operasional prosedurnya yang sudah benar secara syariat yang benar, lakukan. Mana yang Anda ragu, masih ada syubhat, apalagi ada penjelasan lain dari para ahli ilmu yang lain, berbeda, Anda pelajari dengan baik sampai Anda tenang mana yang kuat dalam pendapat itu. Bila ternyata menurut Anda tidak halal, maka wajib Anda perbaiki semaksimal mungkin. Bila tidak mungkin, berarti Anda melakukan perbuatan yang haram. Baik.
Berikutnya pertanyaan dari Yasir Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di suatu perusahaan konstruksi dengan sistem pengajian melalui bank. Apakah itu termasuk riba, Ustadz? Kalau melalui bank konvensional, ya. Dan hak Anda untuk mengatakan, saya tidak mau buka rekening bank konvensional. Saya sudah buka rekening di bank syariah, kirimkan hak saya, gaji saya, melalui rekening di bank syariah ini. Kalau mereka katakan, tidak mungkin. Karena sudah menjadi sistem. Ya, walaupun aturan pemerintah, Permen Keo kalau saya tidak salah, peraturan Menteri Keuangan, bahwa ASN dan karyawan swasta mendapat hak untuk membuka payroll gajinya di bank syariah. Tapi bila umpamanya yang di perusahaan Anda nakal dan tidak mau tahu, ya apa boleh buat. Rekening tadi adalah rekening bank riba, karena ini darurat, apa boleh buat. Bila gaji masuk jam 11 siang, jam 11:10 wajib Anda ambil semuanya, tinggalkan saldo minimal, ya pindahkan ke rekening Anda di bank syariah atau tarik tunai. Wallahu a'lam. Ya. Jadi diambil yang nominal gajinya saja saja tanpa bunganya gitu ya saja. Kan nggak ada bunga dia. Bukan, maksudnya yang apa namanya? Ya yang gajinya misalkan 5 juta, ya udah ambil 5 jutanya saja gitu Anda kan. kan ketika buka ada saldo minimal 100.000. Ya. Ketika masuk gaji 10 juta, Anda ambil 10 juta langsung. Ada bunga? Nggak ada. Ya nggak ada. Oh, dari situnya, ya. Ya, Ya gitu maksudnya. Ya gitu. Sehingga tinggalkan saldo minimal. Karena kalau kurang dari itu ditutupnya rekening Anda nggak masuk lagi gaji nanti. Ya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Ukti Rima Dina Puspitasari. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita mempunyai usaha dan untuk kemudahan pembayarannya masih menggunakan layanan transfer melalui bank konvensional, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Berbeda antara buka rekening payroll gaji karyawan tadi, karena ini haknya dia. Kalau tidak dia buka, hilang uangnya. Dan hilang harta, ini bagian dari darurat. Kalau ini hanya untuk kelancaran, ya, maka ini tidak sampai darurat, dan hukumnya kembali hukum asalnya ini ada riba. Karena setiap orang membuka rekening di bank konvensional, di situ ada syarat dan ketentuan yang dia tanda tangani, bahwasanya pemegang rekening, pemilik akun ini akan mendapatkan bunga. Ketika Anda menyetujuinya, berarti Anda menyetujui perbuatan riba, karena Allah mengharamkan riba. Kalau tujuannya tadi untuk memperlancar bisnis, bila Allah murka kepada kita, ketahuilah ini awal dari kehancuran bisnis. Ya. Jangan ikuti bisikan-bisikan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Buka aja rekening syariah Anda, ya. Kemudian bagi yang ingin transfer ke Anda atau mentransfer ke mereka, Anda bisa kok. Kalau dikenakan biaya, Anda katakan, ya udah biayanya bebankan saja ke saya 6.500. Lebih baik Anda rugi 6.500 daripada Allah murka. Baik. Kembali kami persilahkan kepada jamaah yang bertanya melalui voice audio. Silahkan untuk Raihan. Pertanyaannya langsung saja. Raihan, silahkan. Baik, jika belum sebentar. kami persilahkan kepada... Oh iya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, saya adalah mahasiswa yang belum bekerja, kemudian kedua orang tua saya bekerja. Salah satunya ada yang kerja di bank. Kemudian di bank konvensional. Iya, bank konvensional, Ustaz. Terus beliau ini kemudian buka usaha makanan dan modalnya
dari gaji beliau. Apakah saya sebagai anak boleh ngambil hasilnya gitu, Ustaz, sebagai nafkah gitu, Ustaz? Sebentar. Orang tua Anda tahu bekerja di situ haram? Tahu, Ustaz. Ya. Kalau tahu, ingatkan terus kepada Allah Azza wa Jal. Bagi Anda, bolehkah Anda mengambil nafkah dari harta orang tua tadi? Ya. Jawabannya, antum sudah tamat kuliah? Masih kuliah, Ustaz. Nafkah bisa kan dicari sendiri? Bisa, Ustaz. Tapi Ustaz, nggak pekerjaan ini apa maksudnya nggak nafkah Anda bukan dari situ aja, Ustaz, dari orang tua yang lain juga ada gitu, Ustaz. Ya. Kalau umpamanya dari yang Anda cari dan dari yang lain yang membantu meringankan beban Anda cukup untuk kebutuhan pokok, yang dari yang haram tadi jangan diambil. Ya. Kalau tidak cukup, boleh Anda ambil untuk menutupi kecukupan. Umpamanya untuk biaya kuliah dan biaya makan dan segala macam yang sifatnya pokok, per bulan sekitar 2 juta. Ada sih masukan Anda bekerja sana-sini, apa yang halal Anda lakukan, apalagi pekerjaan yang menunjang pendidikan Anda, umpamanya dapat 700.000. Ada yang bantu sana-sini, dapat 1,5 juta. Berarti kekurangannya kan 500.000 kan ya? Ya, 500.000 ini boleh Anda tutupi dari harta yang bekerja di bank riba tadi. Jadi nggak boleh, Ustaz, walaupun apa modal nggak boleh ngambil sama sekali, Ustaz. Itu kan hartanya haram dan dikembangkannya, walaupun sudah dirubahnya untuk dikembangkan dan jual beli, tetap hukum asalnya adalah haram. Kecuali mereka bertobat. Iya, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Ahbima Pinastiko, silakan. Untuk Ahbima Pinastiko, kami persilakan pertanyaannya. Baik, jazakallah khairan atas kesempatannya, admin. Saya mau bertanya Ustadz Irwandi. Ini terkait dengan buku Ustadz yang penyembelihan secara modern. Itu apakah berarti mengonsumsi segala olahan makanan tersebut sudah dianggap tidak boleh atau haram ya, seperti itu, Ustadz. Terus kayak misal membelinya terus menjualnya itu haram, meskipun itu sudah ada labelnya halal, Ustaz. Mungkin itu saja. Sebentar, ini yang Anda maksud ada di Indonesia seperti ini? Itu yang penyembelihan ayam itu, Ustaz. Kan secara modern itu. Di Indonesia ada seperti ini penyembelihan ayam? Yang secara modern ada. Yang di pabrik-pabrik itu, Ustaz, maksudnya. Nggak tahu saya. Umumnya biasanya disembelih dengan cara biasa. Itu yang saya jelaskan di buku, itu temuan dari Syekh Muhammad Taqi Utsmani, ulama Pakistan, yang beliau melakukan penelitian di Amerika, itu di Kanada. Dia melihat memang seperti itu penyembelihannya, di mana pakai mesin penyembelihnya, ada pisau bulat bundar, kemudian ayam diikatkan kakinya ke rel, nanti di ayam itu bergerak, semuanya begitu. Saya kira Indonesia, wallahu a'lam. Kalau memang Anda temukan ada, tentu tidak halal. Dan tidak halal konsekuensinya, dia adalah bangkai. Bangkai tidak halal diperjualbelikan. Cukup. Baik, jelas mungkin Bima? Baik, beralih ke penanya berikutnya dari Andris Muhammad Sabili, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Allah menjaga Ustadz dan seluruh umat muslim.
sebenarnya ini pertanyaan dari saudara saya Ustadz, cuman beliau nggak berani untuk bertanya langsung. Pertanyaannya, jadi beliau tuh ingin untuk membuka valuta asing. Beliau membeli dolar pada saat harganya turun. Lalu pada saat harganya naik, beliau mentransfer uang tersebut ke rekening beliau yang lain dan untuk mengambil selisihnya. Apa gitu diperbolehkan Ustadz? Ditransfer ke rekening rupiah? Iya, dan itu bank konvensional. Boleh. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah 3 pertanyaan dari voice audio sudah kita simak sama-sama. Berikutnya kita akan simak kembali pertanyaan melalui kolom chat. Sebentar. Ya, di chat atas nama sebentar. Oh, ini gue kelewat. Mungkin ini aja di Aki. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, saya Metia. Saya mau bertanya. Sebentar Ibu, admin boleh Ibu itu bertanya langsung? Saya di-unmute sama admin, tapi nggak tahu. Ya boleh, silakan. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Jadi begini, saya ingin bertanya, saya bekerja di bank syariah, tapi saya bukan bekerja di bagian bisnisnya Ustadz. Dan tidak ada akses untuk tadi yang seperti Ustadz bilang, untuk merubah ketentuan tersebut dan bisa merubah transaksi bisnis yang sudah dilakukan oleh bank syariah. Kalau kayak gitu gimana ya Ustadz ya? Wallahu alam Ibu. Sebagian bank syariah ada mengikuti standar, umumnya bank syariah diharuskan mengikuti standar DSN, yang standar itu sebagiannya bermasalah secara syar'inya. Ya. Tapi ada beberapa ada salah satu bank syariah dan mungkin oknum-oknum di bank syariah yang berani menerapkan standar internasional dikeluarkan oleh IFV, itu dari Bahrain, ya, yang itu lebih dekat menurut saya kepada kebenaran daripada standar yang dibuat di Indonesia dari DSN. Ya, kalau Anda bekerja di bank syariah yang mau mengikuti standar internasional tadi, insya Allah halal. Tapi bila yang standar DSN 100%, saya khawatir syubhatnya besar. Iya, kebetulan standar DSN Ustaz. Iya, syubhatnya besar Ibu. Sebaiknya gimana ya Ustaz? Apa saya harus resign Ustaz? Ke masalah riset tentu Ibu kembali istikharah, minta ketenangan hati kepada Allah. Kalau tidak nyaman di bank syariah tadi, ya, apa boleh buat. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, itu kan berbeda. Kalau kita resign dari yang syariah tadi, memang kita selamat dari syubhat. Tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk kaum muslimin. Tapi kalau kita bisa memperbaikinya maksimal semampu kita, tentu orang yang bertransaksi dengan bank tadi menjadi halal transaksinya dengan usaha yang kita lakukan, dan setiap transaksi yang halal di sana pahala tercatat bagi Anda di sisi Allah. Baik Ustaz. Yang ini tidak mungkin dilakukan di bank konvensional tentu. Iya, betul. Kalau di bank syariah masih memungkinkan. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Allah barik fiik. Baik, kita beralih lagi kembali ke pertanyaan dari chat. Di sini ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan otomotif dan bekerjanya di bagian bengkel. Kemudian yang bersangkutan pernah mengambil hasil jual limbah yang ada di bengkel, tapi itu limbah yang dibuang oleh konsumen, bukan milik perusahaan. Bagaimana cara saya mengembalikannya, Ustaz? Perusahaan melarang atau tidak? Nah, di sini belum ada keterangannya melarang atau tidak. Ya, kalau di sini ada tulisannya dibuang gitu, Ustaz. Ya, enggak. Sebagian limbah ada yang nilai ekonomisnya tinggi sekali. Ya, itu sebagian perusahaan tidak membenarkan karyawannya untuk mengambil limbah tersebut. Ada sebagian limbah yang harganya kecil. Ini biasanya dibuang ke tong sampah. Lihatlah, Anda ambil limbahnya dari tong sampah kah
atau dari dalam gudang. Kalau dalam gudang berarti tentu ini harta yang disimpan oleh perusahaan. Tapi kalau dibuangnya ke tong sampah atau di depan tong sampah, ya itu boleh Anda bawa. Bila yang di dalam gudang yang Anda ambil, limbah dalam gudang Anda ambil, ya tentu kalau Anda khawatir, kalau Anda jujur nanti akan bermasalah. Kalau uangnya masih ada, maka Anda sedekahkan aja kepada fakir miskin atas nama perusahaan tadi. Ya, terkecuali mungkin sudah ada akad dengan perusahaan mungkin saja. Ini pokoknya limbah yang ada di sini bebas gitu misalkan. Berarti Ya, kalau sudah ada akad itu biasanya ada tanda-tanda. Kalau limbahnya disimpannya dalam gudang berarti bukan untuk dibuang. Kalau limbahnya dibuangnya ke tong sampah, ke tempat pembuangan, ya itu berarti memang untuk dibuang. Ya. Ya Allah. Baik. Selanjutnya Sama juga orang-orang yang ngumpulin sampah, kan ada sebagian sampah Anda, menurut Anda masih bisa mungkin Anda pakai. Sehingga tidak Anda dekat. Memang Anda taruh di luar rumah Anda, tapi tidak Anda dekatkan ke tong sampah. Mungkin sekarang nggak perlu, tapi nanti mungkin 1-2 hari ada kepentingan mendadak. Ya, ini bagi yang ngambil sampah nggak boleh ngambilnya ini. Ya, wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Rizky Abu Azkia. Bagaimana konsep koperasi yang benar secara syariah dari sisi simpanan anggota koperasinya? Apakah harus diubah menjadi bentuk permodalan? Bagaimana jika di tengah jalan anggota tersebut keluar dari anggota koperasi tersebut? Apakah dana anggota tadi bisa dikembalikan atau diambil oleh anggota yang keluar tadi? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan itu mengenai konsep. Sebaiknya nanti kita kajiannya tematik aja, sekarang baru sekedar pembukaan. Tidak masalah nanti antum admin diskusi dengan teman-teman bagaimana kalau kita bahas nanti namanya koperasi ya dalam tinjauan syariah dan praktik di lapangan gitu. Praktik di masyarakat dan tinjauan syariah. Ya. Gimana Ustaz, mau terima pertanyaan lagi atau diakhiri? Sudah jam 20.51 ini Ustaz. Genapkan sampai jam 9. 21, baik. Kita lanjut kembali pertanyaan berikutnya dari Deka. Bagaimana hukum BPJS Kesehatan? Saya bekerja di rumah sakit pada bagian admin dan mengetahui ketika klaim dari pasien melebihi dari plafon yang ditanggung pemerintah, maka pihak rumah sakit melakukan pengajuan klaim 2 kali dengan cara mendaftarkan 2 kali. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang ditanyakan yang BPJS-nya kah atau yang klaim 2 kali tadi? Ini pertanyaannya, dalam satu pertanyaan ada 2 pertanyaan gitu, Ustaz. Ya, Masya Allah. BPJS saya ada bahas di buku Harta Haram. Ya, dia lebih baik daripada asuransi kesehatan pada umumnya. Karena, dan ini di Indonesia baru memang. Tapi di dunia luar, ini sudah lama mereka lakukan dalam bentuk jaminan kesehatan bagi warga negaranya. Ya. Akan tetapi masih ada unsur ribanya, iya, dalam bentuk denda keterlambatan yang mereka terapkan. Tetapi ketika pihak yang berwenang, pihak negara dalam hal ini mewajibkan kepada warga negara, kita apa boleh buat? Kita dipaksa sehingga kita semoga tidak mendapat dosa, dan dosanya adalah bagi pihak yang mengambil keputusan penerapan tadi. Itu. Kemudian mengenai pengajuan 2 kali penyakit treatment yang sama, klaim 2 kali, wallahu alam. Lihatlah aturan yang ada di BPJS, saya kira ini mungkin melanggar aturan. Kalau melanggar aturan berarti tidak halal bagi pihak rumah sakit tadi. Baik. Alhamdulillah 3 pertanyaan dari chat sudah kita simak sama-sama. Berikutnya kami persilahkan pertanyaan melalui voice audio. Silakan untuk Zahra Maryam.
Untuk Ukhti Zahra Maryam, silahkan. Baik, jika bersedia kami persilakan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Sebelum kami ikut kajian, saya dan suami, kami daftar BPJS dahulu. Lalu sekarang setelah sering ikut kajian Ustadz, kami memutuskan untuk keluar dari BPJS. Tapi sayangnya sekarang itu tidak bisa keluar karena katanya harus sampai meninggal baru bisa keluar atau surat keterangan tidak mampu. Nah, tapi kami belum bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu juga, Ustadz, dari sini. Nah, kami itu sekarang angsurannya itu berjalan dan tidak kami bayar. Nah, bagaimana ya, Ustadz, ini solusinya? Kami juga bingung mau keluar, tapi tidak bisa, Ustadz, karena udah tahu hukumnya. Gitu dulu, Ustadz, pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika di 2019 awal, pemerintah mewajibkan BPJS kepada seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, kita dipaksa. Sama dengan halnya masalah pajak. Pajak haram hukumnya. Tetapi kita dipaksa, ditarik dari harta kita pajak, kita mau apa boleh buat. Dari gaji yang diterima dipotong pajak, dari pendapatan yang diterima dipotong pajak, dari hal penjualan barang Anda, jual rumah, jual tanah dipotong pajak. Ya apa boleh buat. Kita dipaksa oleh mereka, yang berdosa mereka. Ya, maksud Ibu tidak ada kemampuan untuk membayar? Sebetulnya ya Ustadz, kami memang tidak mau membayar lagi dan sekarang Kalau juga tidak, memang lagi tidak ada. kalau tidak ada kemampuan kan tinggal urus surat keterangan tidak mampu sehingga Anda tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan itu halal. Iya, iya tapi ya Ustadz, tapi sekarang sih memang sedang tidak mampu juga karena banyak ini lain Ustadz, keperluan lain. Jadi memang tidak bisa menyisihkan juga Ustadz. Iya nggak apa-apa, kan bisa diurus surat keterangan tidak mampu ke RT, RW, Oh iya, iya kelurahan. Ustadz. Ya urus saja Ibu ya. Iya, iya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Allah barik fiik. Baik, ini tinggal 4 menit tersisa. Kami persilakan kepada Khairul Falah. Syukron, Kang Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau singkat aja nanya nih Ustadz mengenai waktu itu Ana pernah dengar ceramah Ustadz mengenai kerja di pajak atau bea cukai itu kan hukumnya mendingan resign gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah bagaimana kalau kerja di perusahaan manufaktur tapi kita ngurus soal pajak, BPJS gitu Ustadz, keuangan gitu Ustadz. Syukran Ya. Ustadz. Khairan. Allah barik fiik. Ini berbeda hukumnya. Kalau yang bekerja di kantor pajak, dia sebagai penarik pajak. Ini yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang bekerja di perusahaan yang dikenakan pajak, berarti dia membantu si orang yang dizolimi. Dalam hal tadi negara tukang zolim, yang dizolimi adalah perusahaan manufaktur tadi dan rakyat. Ketika umpamanya ada pihak-pihak atau biro jasa yang bisa mengecilkan kezolimannya, kata konsultan keuangan ini atau akuntan publik mengatakan kami bisa mengecilkan kezolimannya dengan cara yang resmi Pak, tapi beri kami saya fee. Apakah halal fee ini? Insya Allah halal karena Anda membantu mengecilkan kezoliman pada orang yang dizolimi. Dan ini insya Allah selain mendapatkan harta yang halal, Anda juga mendapatkan pahala membantu orang yang dizolimi. Wabillahi taufik. Berarti gajinya halal gitu ya Ustadz ya, enggak Insya Allah. Ya. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Ini ada waktu tersisa 2 menit Ustadz, bagaimana? Masih mau menerima satu pertanyaan lagi? Boleh. Satu Oke, lagi. boleh. Baik, untuk Akhi Yudi Darun. Silahkan. Untuk Akhi Yudi Darun, silahkan pertanyaannya. Waktu tinggal sedikit lagi. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Yudi. Ustadz mau tanya,
Jadi terkait dengan perusahaan investasi di mana mengumpulkan pengelola dana gitu ya atau manajer investasi mengumpulkan dana ke masyarakat gitu ya, di Mengumpulkan mana dana masyarakat gitu. ya dengan komposisi dana dari manajemen investasi katakan say 30%, 70% merupakan dana masyarakat dan diinvestasikan itu baik di instrumen saham katakan yang memang syar'i maupun ke bisnis real sektor yang memang sesuai dengan syariah. Nah, dan juga terkait dengan imbal hasil dari investasi tersebut, komposisi pengembalian imbal hasil tersebut itu terbalik gitu ya. Misalnya bahkan misalnya 50-50 gitu. 50-50. Tadi dananya 30-70, tapi pengembalian imbal hasilnya itu 50-50. Nah, selain daripada itu, manajer investasi juga secara tahunan itu mendapatkan jasa pengelolaan katakan 2,5% dari jumlah dana yang mereka kelola. Nah, apakah dengan skema tersebut itu dimungkinkan sesuai dengan syariat atau seperti apa? Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi memang merupakan tanggung jawab bersama. Berdasarkan? Komposisi penyertaan modalnya. Baik. Kalau rugi berdasarkan pesertaan modal, kalau untung ya secara garis besar ini boleh. Tapi investasinya di saham, sebuah saham boleh dibeli dengan satu syarat, bahwa perusahaan yang Anda beli sahamnya itu tidak ada pinjaman di bank riba 0. Mungkin ada ini? Iya, ya. Itu mungkin itu kita misalnya dari sisi selection kriteria itu kita akan masukkan 0% dana dari atau 0% bank loan gitu ya. Kira-kira ada perusahaan yang jual sahamnya 0% bank loan itu? Iya, walaupun kalau per sekarang yang perusahaan terbuka tidak ada Ustadz, tapi kalau untuk perusahaan yang belum terbuka, di mana itu real sektor, itu kan juga insya Allah masih banyak gitu kan. Gitu. Tapi nanti pada saat mereka itu berkembang, itu kan juga dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka. Itu maksudnya Ustaz. Ya, baik. Maka itu diantara syaratnya yang penting tidak ada pinjaman dari bank riba, juga tidak ada penempatan dananya di bank riba. Baik. Ya, baik. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Insya Allah bisa mengasyarnya. Ya, baik. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Masya Allah ini sudah melebihi dari jam 9 dan masih banyak juga jamaah yang masih ingin bertanya. Kira-kira Ustadz, apabila yang ingin bertanya lewat email saja ke Ustadz atau gimana Ustadz? Pekan depan masih ada kan kajian? Iya, insya Allah. Dua pekan lagi Ustadz. Hah? 2 pekan lagi Ustadz, insya Allah. 2 pekan lagi? 2 pekan ke depan, ya. 2 pekan ke depan. Aturlah gimana baiknya. Apa umpamanya materinya mungkin kan sudah ada sebagian besar di buku Harta Haram. Ya. Anda minta teman-teman baca dari halaman X sampai X permasalahan ini yang mau kita bahas dengan Ustadz. Dan kemudian sisanya pertanyaan dari awal sampai akhir. Terserah bagaimana baiknya, Anda insya Allah siap. Kalau tadi kan setengah jam habis untuk penjelasan, saya kira sudah ada tertulis, tinggal mana yang nggak jelas nanti dalam pembahasan itu yang ditanyakan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab umum seputar muamalat syariah. Atur dengan baik, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah membimbing kita dalam langkah kita mencari harta dunia ini, mendapatkan harta yang halal, yang baik untuk kita gunakan, dan
nyaman untuk kita suapkan ke mulut anak istri kita, dan merupakan kebahagiaan bila kita persembahkan kepada orang tua kita, saudara kita, dan kepada setiap orang yang bermanfaat dari harta kita tadi. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.